Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kalian bisa mengikuti sekolah Injil liburan. Kalian tahu tema yang dipakai di dalam sekolah Injil liburan kali ini. How to be a superhero. Bukankah tema yang sangat indah, sangat menarik bukan? Apakah kalian mempunyai idola-idola dari superhero yang ada, yang kalian tonton atau kalian baca? Siapa superhero kalian? Mungkin diantaranya Spider-Man, mungkin kalian juga suka Batman. Atau superhero yang lain yang mungkin saya tidak tahu. Yang kalian lihat dari superhero, mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi kemampuan yang luar biasa yang mereka punya, semua itu dipakai dengan misi yang sangat jelas. Kalian tahukah bahwa kalian juga mempunyai misi yang begitu indah, yang begitu penting, begitu mulia. Dan misi itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melihat apa yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai misi, sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian kalimat firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tahukah kalian siapa yang mengatakan kalimat ini? Ya, tentu Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kalimat ini, yaitu kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Anak-anak sekalian, kita yang percaya Tuhan Yesus telah menerima Roh Kudus, telah menerima kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, kalian boleh menjadi saksi Kristus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, selama mengikuti sekolah Injil liburan, mari anak-anak kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan mari kita dalam doa, kita minta Tuhan pakai saya. Supaya saya boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun saya berada. Kepada teman-teman saya, kepada orang tua saya, atau kepada siapapun saya berjumpa. Biarlah Tuhan memakai saya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ikuti sekolah Injil liburan dengan sukacita, dengan bergembira, tetapi juga dengan hati yang menengadah kepada Tuhan, memohon Tuhan berbicara kepada kalian. Mari ikuti sekolah Injil liburan dan jadilah saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini yang Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Tuhan berkati kalian sekalian. Halo anak-anak. Wah, kalian ternyata sudah di sini ya. Selamat datang di Hero Academy. Kalian anak-anak dari sekolah minggu GKY ya? Wah, senang sekali bisa berkenalan dengan kalian. Oh ya, perkenalkan, namaku Lady Eve. Aku adalah pemimpin dari Hero Academy ini. Aku harap kalian bisa mengikuti setiap kelas dengan baik sehingga kami bisa memutuskan siapa dari antara kalian ini yang bisa menjadi superhero. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikuti pelatihan hari ini? Pelatihan hari ini adalah tentang salah satu syarat untuk bisa menjadi superhero adalah memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Karena itu, aku mau mengajak kalian untuk bergerak dan bernyanyi bersama. Sudah siap? Let's go!
Hey Red Rangers, lagi apa kamu? Tiap hari kita lihat kamu latihan melulu. Iya, mana? Coba lihat mana otot kamu. Kalian lupa siapa aku? Aku Red Rangers. Tuhan adalah kekuatanku. Kalian ingat kan? Kita bisa seperti ini karena kekuatan dari Tuhan. Bener banget Red Rangers. Kita mempunyai Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Yuk teman-teman, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Red Rangers, apa sih rahasia kamu? Kok kamu selalu semangat dan punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan? Kalian mau tahu rahasianya? Mau! Ayo sini. Aku bisa kuat karena aku selalu dekat dengan sumber kekuatanku, yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan segala firman-Nya karena kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aha, jadi itu rahasianya. Kita kuat dalam kekuatan kuasanya. Ya, karena ada kuasa dalam darahnya. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa
bagaimana kalau kita ulangi lagu ini sekali lagi ya? Yuk nyanyi lagi ya dengan lebih bersemangat. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Jadi gimana? Kalian sudah tahu kan apa yang menjadi rahasiaku? Tahu! Apa ayo? Tuhan adalah Kekuatanku. Betul, tidak sia-sia aku membagikan rahasiaku. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi kekuatanku saja, tapi dia juga menjadi sahabatku. Dan pokoknya, Jesus is my superhero. Yuk teman-teman, kita belajar lagu ini sama-sama. He's the one who makes the sun shine. He's the one that puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Anak-anak, ternyata kalian sudah kembali. Aku sedang memantau beberapa lokasi. Gimana kalau kalian ikut bantu memperhatikan bersama-sama dengan aku? Coba kalian lihat, ada seorang anak yang sedang sendirian dan sepertinya dia sedang tidak semangat. Sebentar. Red Ranger? Coba kamu bisa pergi ke lokasi yang saya kirimkan barusan. Hai, kamu kenapa?
Kamu kelihatannya sedih dan tidak bersemangat. Iya, malas aku rasanya. Malas sekolah, malas belajar. Pokoknya malas saja. Kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Iya, soalnya setiap hari kerjaannya hanya belajar, belajar dan belajar. Belum lagi aku diomelin papa mama. Sepertinya aku tahu masalahmu. Coba, kapan terakhir kali kamu membaca firman Tuhan? Membaca firman Tuhan? Kayaknya pas ibadah Natal tahun lalu. Soalnya aku ikut ibadah biar dapat hadiah Natal. Kalau ibadah sekolah minggu, kapan terakhir kali kamu mengikutinya? Ya pas Natal itu. Bagaimana dengan berdoa? Aku berdoa tadi pagi pas makan. Jadi kamu berdoa hanya ketika makan saja? Iya. Masalahmu sebenarnya adalah karena kamu tidak pernah di-charge. Hah? Di-charge? Emangnya aku HP? Kita, manusia, juga perlu untuk selalu terhubung dengan sumber energi kita. Sumber energi? Siapa itu? Nah, ayo aku ajak kamu dan teman-teman sekalian untuk dengar langsung dari guruku. Halo anak-anak, para calon superhero yang luar biasa. Perkenalkan, saya adalah seorang pelatih. Nama saya adalah Johan. Kalian bisa memanggil saya pelatih Johan. Hari ini adalah pelatihan hari pertama kita. Dan saya ingin memberitahukan hal yang sangat penting pada hari ini. Sebelumnya, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berikan kami hari ini bisa mengikuti seal di hari yang pertama. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan Yesus memberkati untuk firman Tuhan yang akan kami dengar di hari pertama seal ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, setiap superhero pasti mempunyai kekuatan. Dan kekuatan itu tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang menjadi sumber daripada kekuatannya. Oleh sebab itu, di hari pertama ini, saya ingin mengajarkan tentang power source atau sumber kekuatan. Kalian pasti tahu beberapa superhero yang mungkin kalian sudah sering lihat. Misalnya Spider-Man, sumber kekuatannya adalah dari seekor laba-laba hasil uji coba laboratorium. Kemudian kalian juga pasti tidak asing dengan superhero yang bernama Kapten Amerika. Sumber kekuatannya adalah dari suntikan serum Super Soldier yang membuat dia menjadi kuat. Lalu saya percaya kalian pasti kenal dengan Iron Man. Sumber kekuatannya adalah arc reactor yang ada di dadanya. Itu menjadi sumber kekuatannya. Dan masih banyak lagi superhero-superhero lainnya yang tentu pasti ada sumber kekuatannya. Yang saya mau katakan adalah bahwa setiap superhero atau setiap pahlawan super yang begitu kuat dan kekuatannya itu berbeda-beda. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa melompat, ada yang bisa menghilang. Mereka itu pasti punya sumber kekuatan atau sumber energi. Sumber itu bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor kimia, dan juga bisa karena faktor peralatan yang canggih. Tetapi anak-anak, di pelatihan hari ini, saya tidak akan menjelaskan tentang superhero yang bisa melindungi bumi dari ancaman kejahatan. Hari ini,
saya akan menjelaskan tentang superhero yang Tuhan mau, yang bisa menyelamatkan jiwa manusia dari ancaman dosa. Dan untuk bisa menjadi superhero seperti yang Tuhan mau, tentu saja kita harus punya kekuatan atau energi daripada Tuhan. Jadi hari ini saya akan beritahukan kepada kita semua kisah nyata tentang Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan atau power source. Kisah ini dicatat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat 17, itu adalah tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid untuk pergi melayani. Kemudian dilanjutkan lagi kisah ini di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20 sampai 23, yaitu tentang laporan hasil pelayanan dari 70 murid yang diutus oleh Tuhan. Saya akan memberitahukan isi perikop ini seperti sebuah cerita. Jadi anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus mengutus 70 murid, lalu mereka diatur berdua-berdua untuk pergi ke setiap kota dan setiap tempat. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Artinya, mereka itu mempunyai hati dan maksud yang baik dari Tuhan, tetapi mereka harus pergi kepada orang-orang yang mungkin punya hati dan maksud yang jahat atau tidak baik. Lalu Tuhan Yesus beritahu secara jelas apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka bertemu dengan orang, bagaimana cara melayani, dan akhirnya mereka pergi. Beberapa waktu kemudian, akhirnya 70 murid ini yang diutus itu kembali kepada Yesus, dan mereka membawa laporan kepada Tuhan Yesus bahwa pelayanan yang mereka lakukan berhasil. Ada yang bisa menyembuhkan yang sakit, ada yang bisa mengusir setan, dan lain-lain. Tetapi ini yang paling penting, bahwa mereka bisa melakukan semua itu adalah karena mereka mendapat kuasa daripada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Jadi anak-anak, di Lukas 10 ayat 19, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa mereka bisa berhasil itu karena Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada mereka, sehingga mereka berhasil dan tidak ada yang membahayakan mereka selama mereka melayani. Jadi anak-anak, para calon superhero yang luar biasa, 70 murid diutus oleh Tuhan Yesus ke berbagai penjuru, lalu mereka berhasil. Itu karena mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak akan mungkin bisa melakukan banyak hal kebaikan kalau tidak ada kuasa dari Tuhan Yesus. Dan mereka bisa punya kuasa dari Tuhan karena Tuhan yang memberikan. Kenapa mereka bisa diberikan? Karena mereka diutus oleh Tuhan. Kenapa mereka diutus oleh Tuhan? Karena mereka mengenal Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian jangan lupa bahwa para murid yang diutus oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang biasa, sama seperti kita. Tapi karena mereka mengenal dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa melayani. Jadi anak-anak, para calon superhero, perhatikan ini. Karena mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka makin mengenal Tuhan Yesus, lalu mereka taat kepada Tuhan Yesus, maka
Tuhan Yesus memberi mereka kepercayaan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan utus mereka pergi, tapi tentu saja tidak dengan tangan kosong. Tuhan beri mereka kuasa ketika mereka pergi melayani. Dan ternyata mereka berhasil untuk melakukan pelayanan mereka. Mereka pulang kembali dan mereka melaporkan kepada Tuhan Yesus apa saja yang berhasil mereka lakukan, dan itu memuliakan nama Tuhan. Jadi, pertanyaannya, apakah mungkin mereka bisa melayani dengan penuh kuasa kalau mereka tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mungkin? Ya, tentu saja tidak mungkin. Ini berarti penting sekali untuk selalu berusaha mengenal Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan berdoa. Kenapa berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita sebuah teladan berdoa. Saya akan bacakan kepada kita semua Markus 1 ayat 35 tentang teladan doa daripada Tuhan Yesus. Markus 1 ayat ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, anak-anak, kalian bisa lihat bahwa Tuhan Yesus saja berdoa kepada Bapa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti setiap pagi sediakan waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa supaya dia mendapatkan kekuatan untuk bisa melakukan pelayanan sepanjang hari. Tuhan Yesus memang adalah Tuhan, tetapi ketika tinggal di dunia, Yesus juga adalah manusia. Doa Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa di dalam kemanusiaannya, Yesus sangat bergantung kepada Bapa yang mengutusnya untuk menjalankan rencana Bapa di sorga. Doa adalah bentuk komunikasi dalam hubungannya yang intim dengan Bapanya yang di sorga. Nah, anak-anak, kalau Tuhan Yesus saja berdoa untuk dikuatkan dalam melalui segala hal di dalam pelayanannya, apalagi kita sebagai manusia berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber hikmat, dan sumber kuasa. Caranya ada banyak. Mulai tadi rajin berdoa, kemudian rajin membaca dan belajar Alkitab, kemudian rajin untuk beribadah. Ini penting supaya kita makin kenal Tuhan, makin taat kepada firman-Nya, dan dengan begitu kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat, mendapatkan energi, dan mendapatkan kuasa untuk jadi anak Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak para calon superhero, inilah yang penting yang harus kalian ketahui kalau kalian mau menjadi superhero-nya Tuhan, yaitu selalu terhubung dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Seperti ayat hafalan yang akan saya bagikan hari ini kepada kita semua, yang diambil dari Efesus 6 ayat 10, yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Bahwa penting sekali kami yang sudah percaya Tuhan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan
karena Tuhanlah yang merupakan sumber kekuatan, sumber energi, sumber berkat, dan sumber kuasa, supaya kami bisa menjalani hidup ini dan melakukan banyak hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami tahu kalau kami jauh dari Tuhan, maka kami akan makin lemah. Hanya hidup dekat dengan Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan, kami akan selalu memiliki kekuatan untuk bisa melakukan segala hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baiklah, para calon superhero, itu adalah pelajaran kita untuk hari pertama SEAL ini. Dan sampai jumpa untuk pembelajaran yang berikutnya. Saya pelatih Johan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana perjalanan kalian di Hero Academy hari ini? Aku berharap kalian belajar banyak. Wah, sepertinya ada pesan rahasia. Tapi nggak apa-apa, kalian ini calon-calon superhero. Jadi saya izinkan untuk kalian bisa melihat pesan rahasia ini. Yuk, sama-sama kita lihat. Ternyata ayat Alkitab. Yuk sama-sama kita baca dulu. Ayatnya dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Wah, ayat ini sesuai ya dengan pelatihan kita hari ini. Yuk kita sama-sama baca sekali lagi. Ya. Dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, pelatihan kita belum selesai. Aku sudah menyiapkan kelas-kelas untuk kalian bisa melanjutkan pelatihan kita hari ini. Nah, silakan kalian bergabung dengan beberapa kelompok kecil kita hari ini.